cae el estadio. Halo para pecinta sepak bola, apakah kita masih hidup di zaman di mana pemain sepak bola diperlakukan seperti mesin pencetak uang tanpa hati dan jiwa? Di dunia yang katanya menjunjung tinggi sportivitas, ternyata uang masih menjadi raja. Lionel Messi, sang maestro lapangan hijau, dikabarkan menolak bermain saat Inter Miami bertandang ke markas Sporting Kansas City dalam laga leg pertama CONCACAF Champions Cup. Alasannya bukan cedera, bukan pula masalah internal, melainkan cuaca ekstrim yang tidak manusiawi. Laga yang dijadwalkan pada Rabu 19 Februari 2025 pagi waktu Indonesia Barat di Children's Mercy Park, Kansas City, diprediksi akan digelar di suhu mencapai minus 15 derajat Celcius. Sebuah angka yang lebih cocok untuk membekukan daging di freezer, bukan untuk menendang bola di lapangan. Namun MLS tetap bersikeras bahwa pertandingan harus berjalan. MLS sepak bola atau bisnis semata. Tak bisa dipungkiri sepak bola modern telah menjadi bisnis miliaran dolar. Tapi di manakah batas antara mencari keuntungan dan mempertaruhkan kesehatan pemain? Messi terkerkannya di Inter Miami bukan hanya sekedar pemain, mereka juga manusia yang punya batas. Bermain dalam suhu ekstrim bukan hanya soal ketahanan fisik, tapi juga ancaman nyata terhadap kesehatan. Cedera otot, hipotermia, bahkan resiko kesehatan jangka panjang adalah harga yang harus mereka bayar. Tapi apakah MLS peduli? Tidak. Yang mereka lihat hanya angka di laporan keuangan. Seperti kata pepatah, uang memang bisa membeli segalanya, tapi tak bisa membeli akal sehat. Messi, sepak bola adalah seni, bukan perbudakan. Lapulga yang telah malang melintang di dunia sepak bola pasti tahu kapan harus bertarung dan kapan harus menolak. Dan kali ini dia memilih untuk angkat suara. Kami juga manusia, bukan robot yang bisa disuruh bermain kapan saja tanpa mempertimbangkan kondisi. Ujar Messi dalam nada protes yang menggema di dunia sepak bola. Bukankah sepak bola adalah seni yang dimainkan dengan gairah dan kebebasan? Jika pertandingan berubah menjadi ajang sirkus tanpa perasaan, di mana para pemain dipaksa tampil tak peduli kondisi, maka keindahan sepak bola perlahan akan mati. Ancaman cedera yang mengintai. Bermain dalam suhu ekstrim bukan sekedar soal rasa tak nyaman. Ada ancaman cedera serius yang bisa terjadi dalam suhu serendah itu. Otot persendian menjadi lebih beku, meningkatkan resiko cedera ligamen dan otot. Belum lagi kemungkinan hipotermia yang bisa berujung fatal jika pemain dipaksa berlari selama 90 menit di tengah udara dingin yang membekukan. Tak hanya Messi, beberapa pemain Inter Miami juga menyuarakan keresahan mereka. Mereka mempertanyakan keputusan liga yang seolah tak peduli dengan kesehatan para pemain. Apakah kemenangan dan keuntungan lebih penting daripada nyawa pemain? Keputusan MLS untuk tetap menggelar pertandingan dalam cuaca ekstrim ini bisa menjadi presiden buruk bagi masa depan sepak bola. Jika kali ini pemain dipaksa bermain dalam suhu beku, siapa yang bisa menjamin mereka tidak akan dipaksa bermain dalam badai salju atau panas yang menyengat di masa depan? Sepak bola bukan gladiator zaman modern yang harus bertarung demi hiburan dan keuntungan segelintir orang. Ada batas yang tak boleh dilanggar, ada etika yang harus dijaga. Kini sorotan tertuju kepada MLS. Apakah mereka akan terus menutup telinga dan mengabaikan suara para pemain? Ataukah mereka akan sadar bahwa tanpa pemain, tanpa gairah dan semangat mereka, sepak bola tidak akan pernah memiliki makna? MLS harus berbenah atau kehilangan kredibilitas. Jika MLS tetap bersikeras dengan kebijakan keras kepala mereka, bukan tak mungkin mereka akan kehilangan kredibilitas di mata dunia. Sepak bola adalah tentang kemanusiaan, tentang gairah, dan tentang sportivitas. Jika liga ini lebih mementingkan uang dibandingkan keselamatan pemain, maka tak heran jika nantinya banyak bintang yang berpikir ulang sebelum bergabung dengan MLS. MLS harus segera berbenah. Jadwal pertandingan perlu diperhitungkan dengan lebih bijak.
Dan faktor cuaca harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan. Jika tidak, sepak bola di Amerika Serikat hanya akan menjadi bahan olok-olokan di dunia internasional. Sepak bola bukan hanya tentang bisnis. Ini adalah olahraga yang mengandalkan kebersamaan, keindahan, dan keseimbangan. Ketika uang mulai mengalahkan nilai-nilai dasar ini, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Messi telah bersuara, para pemain lain telah bersuara, dan para penggemar pun telah bersuara. Kini apakah MLS akan mendengar? Ataukah mereka akan tetap berjalan di jalur yang hanya menguntungkan mereka sendiri? Sepak bola harus tetap menjadi sepak bola. Jangan biarkan keserakahan mengubahnya menjadi sekedar permainan tanpa jiwa. Ayer hubo ensayo general a las 5 de la tarde. Tuve la oportunidad. Se ha salido del Y el Mascherano en su tercer partido como técnico del Viene la fotografía del Sporting de San de 17 años y Rajén Sporting San Miguelito. La tiene lío, vamos a escuchar a la gente. César Suárez, Sporting para Leo, toque corto puede ser. De nuevo el Inter, ahí con lío. El camino lío. Messi que pisa la pelota. Le llegan a tocar a Miami, que todavía dijo Javier Mascherano que espera contacto Cantayón y deja para Messi, puede ser el primero. Dejar ahora para Lucho. Puede ser Messi, ¿qué pasa? que tiene historia con el técnico de la selección panameña. Leo, Martín está pidiendo ayuda. Va el staff médico. Hoy tuvimos un buen encuentro ahí de técnico. Ahí veo que va hablando con Morón. Dice que Messi ya lo había dejado y que no podía más, era Chelo Weiga, ¿no? y se cae el estadio. Seru banget dong pastinya. Emang iya. Pokoknya kalau ada informasi terbaru dari dunia sepak bola, waduh, udah pasti seru banget deh. Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya, kamu pantengin terus aja FGD Football. See ya.